Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua mengenai itu Ustaz, di ujung sholat itu kan saya pernah dengar kajian, kalau di ujung sholat itu setelah tahiyat akhir, maksudnya setelah tahiyat akhir itu kita diperbolehkan berdoa apa saja. Kemudian seandainya doa itu menggunakan bahasa Indonesia, itu apakah boleh? Karena saya tanya ke pendapat, ada salah satu ustadz yang menjawab tidak boleh karena itu tuh bahasa Indonesia bukan termasuk dalam rukun sholat dan dilarang. Kalau sholat harus pakai bahasa Arab semua. Sementara itu dulu Ustadz. Baik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang kedua tentang masalah doa dalam sholat. Doa dalam sholat itu ada dua. Ada doa yang memang itu tuntunan zikir sholat. Ada doa yang memang itu tuntunan zikir sholat. Semacam tatkala kita baca Al-Fatihah itu kan ada ihdinas siratal mustaqim. Tatkala kita doa iftitah itu kan ada lafaz Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya sampai akhir. Tatkala kita itu sujud rukuk, kita itu kan membaca Allahumma firli. Tatkala kita duduk di antara dua sujud, kita itu membaca Rabbi firli. Dan begitu. Itu adalah doa yang kita baca dalam sholat, tapi doa itu merupakan bagian dari sholat itu sendiri. Kalau doa ini paten pakai bahasa Arab, terjemahan bahasa Indonesia malah salah. Yang kedua, doa yang sebenarnya itu bukan bagian dari sholat. Tapi keinginan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, doa jenis ini itu dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca di dua tempat. Jadi untuk kita baca di dua tempat. Yang pertama saat sujud. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna aqraba ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Jadi yang terdekat posisi seorang hamba dengan Tuhannya tatkala sujud. Yani fatakhayyaru fihi du'a, maka pilihlah doa-doa yang bagus, faqaminun an yustajabalakum, maka sangat mungkin, sangat ada harapan kuat doa itu dikabulkan oleh Allah. Itu yang pertama tatkala sujud. Semua sujud bukan sujud yang terakhir, tapi semua sujud. Yang kedua, jelang salam setelah Al-Fatihah. Setelah tahiyat, setelah sholawat sampai innaka hamidum majid. Begitu kemudian sebelum salam itu posisi doa yang kedua. Nah, doa jenis ini itu pertama, kalau didoakan, disampaikan, dilafadzkan pakai bahasa Arab, itu disepakati para ulama tentang bolehnya. Meskipun doa itu tidak ada tuntunannya dalam sholat, doa apapun lah, tapi menggunakan bahasa Arab. Alasannya karena memang sholat itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Nah, ada pun yang kedua, kalau disampaikan menggunakan bahasa non-Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia gitu ya, dan itu dibaca di dalam sholat, baik saat sujud maupun sebelum salam, memang ada perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian para ulama memang berselisih. Sebagian mereka mengatakan boleh aja pakai bahasa Indonesia. Alasannya karena bahasanya beliau SAW itu yani fatakhayyaru fihi du'a. Pilih doa-doa yang paling kamu senangi, yang paling kamu harapkan untuk didoakan, karena itu posisi mustajabud da'wah dan tidak semua orang bisa menggunakan bahasa Arab. Sebagian para ulama, dan ini rata-rata para ulama mengatakan nggak boleh didoakan kecuali pakai bahasa Arab. Kenapa? Memegang konstitusi hukum. Nek jenenge sholat itu pakai bahasa Arab. Nah,
secara pribadi, ana itu memegang pendapat yang kedua. Karena itu pendapat mayoritas para ulama bahwasanya jenenge namanya sholat itu pakai bahasa Indonesia. Namanya sholat itu pakai bahasa Arab, bukan bahasa selain Arab. Lah terus gimana Ustaz? Aku kepingin doa Ustaz. Loh, nek orang itu doa dan dicari waktu yang mustajab, kan nggak mesti setelah sholat toh Pak. Banyak waktu-waktu mustajab yang itu pasti boleh pakai bahasa Indonesia. Contoh, di antara waktu-waktu mustajab itu adalah bainal adzanain. Waktu antara azan sama qomat. Waktu antara azan sama qomat itu waktu-waktu mustajab. Itu pertama. Yang kedua, setelah selesai sholat, itu juga ada waktu doa dan itu juga waktu yang mustajab. Atau cari di tempat yang lain. Cari tempat yang lain misalkan doa di sepertiga malam yang terakhir. Orang itu selesai sholat tahajud, kemudian selesai sholat tahajud, doa-doa yang bisa dia baca pakai bahasa Arab didoakan di dalam sholat. Doa-doa yang tidak bisa yang dia tidak bisa menggunakan bahasa Arab, doakan di luar sholat. Karena waktu itu waktu nuzulur rahman, waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Dan waktu turunnya Allah ke langit dunia adalah waktu yang mustajab orang itu dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat diharapkan orang itu diampuni atau dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat banyak solusi. Kalau memang kita mengatakan doa itu hanya menggunakan bahasa Arab kalau di dalam sholat, dan itu lebih hati-hati. Itu lebih jadi hati-hati tanpa ana mengingkari adanya perselisihan para ulama kita tentang masalah ini. Wallahu a'lam bishawab.